Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah kidung yang begitu akrab di hati kita, terutama saat menyambut Natal, yaitu Kidung Jemaat 113 dalam Kota Raja Daud. Namun, lagu ini lebih dari sekadar nyanyian musiman. Ia adalah sebuah proklamasi iman yang kaya akan makna, yang membentangkan kisah inkarnasi, kehidupan, dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita selami setiap baitnya dan temukan pesan yang begitu relevan untuk perjalanan iman kita setiap hari. Bait pertama membawa kita pada sebuah pemandangan yang kontras. Dalam kota Raja Daud, ada kandang yang rendah. Di palungan dibaringkan bayi mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya dan Maria bundanya. Bethlehem, kota sang Raja besar Daud, menjadi latar kelahiran raja di atas segala raja. Namun, istana megah bukanlah tempatnya. Justru sebuah kandang yang sederhana, tempat yang hina, menjadi saksi kelahirannya. Ia yang empunya segalanya memilih untuk memulai perjalanannya di dunia dalam ketiadaan. Ini adalah pelajaran fundamental tentang kerendahan hati. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar status, kemewahan, dan pengakuan, kelahiran Kristus menjadi pengingat yang kuat. Nilai sejati kita tidak diukur dari apa yang kita miliki atau posisi kita, melainkan dari kerelaan hati untuk merendah dan melayani orang lain. Seperti yang tertulis dalam Filipi 2, ia yang setara dengan Allah, mengosongkan diri naya dan mengambil rupa seorang hamba. Selanjutnya, bait kedua memperdalam gambaran ini. Ia turun dari sorga, Tuhan alam semesta, dan palungan dalam kandang tempat tidur baginya. Coba kita bayangkan sejenak, Sang Pencipta langit, bumi dan seluruh isinya, memilih palungan, sebuah tempat makan hewan, sebagai tempat tidur pertamanya. Ini bukan sekadar cerita yang menyentuh, ini adalah demonstrasi kasih yang melampaui akal kita. Ia rela meninggalkan segala kemuliaan dan kenyamanan surgawi, untuk menjadi satu dengan kita, untuk merasakan dinginnya malam, untuk memahami kerapuhan kita sebagai manusia. Ini adalah pelajaran tentang empati dan kasih tanpa batas. Kristus datang untuk merobohkan setiap tembok pemisah yang kita bangun. Entah itu karena status sosial, suku, atau latar belakang. Ia menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang mau turun, yang mau menjangkau, yang mau berada di tempat yang paling rendah sekalipun. Kisahnya berlanjut dalam bait ketiga dan keempat. Ia hidup beserta orang hina dan rendah. Waktu ia kanak-kanak, ia patuh dan benar. Menghormati orang tua, ia tumbuh dan besar. Kehidupan Yesus di dunia tidak berhenti pada keleherenaya yang sederhana. Ia memilih untuk bertumbuh dan hidup di tenggo-tengga orang biasa. Para nelayan, pemungut cukai orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat, masa kanak-kanaknya pun menjadi teladan sempurna. Ia patuh kepada orang tuanya, Maria dan Yusuf, dan ia bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Allah. Ini adalah panggilan yang sangat jelas bagi kita semua. Bagi anak-anak dan kaum muda, teladan ketaatan Yesus adalah kompas moral yang harus diikuti. Dan bagi kita para orang tua, kita dipanggil untuk mendidik anak-anak kita dalam jalan Tuhan. Menumbuhkan karakter ilahi dalam diri mereka, sama seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Lalu, kidung ini mengajak kita masuk secara pribadi. Anak-anak, marilah mengikuti contohnya. Tak berbeda dari kita, dari aku dan engkau, tawa riang dan tangisan semuanya ia tahu. Suka duka dunia dirasakan olehnya. Inilah inti dari misteri inkarnasi. Yesus bukan hanya Allah yang menyamar sebagai manusia. Ia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Artinya, ia sungguh-sungguh merasakan apa yang kita rasakan. Ia merasakan sukacita yang meluap-luap saat menghadiri pesta pernikahan di Kana. Ia juga merasakan kepedihan yang mendalam hingga menangis saat sahabatnya, Lazarus, meninggal. Ia mengerti tawa riang kita saat mendapat berkat. Dan ia juga memahami air mata kita di tengah pergumulan. Jadi, ketika Anda merasa sendirian, ketika beban hidup terasa terlalu berat dan seolah tak ada yang mengerti, ingatlah ini. Yesus tahu persis apa yang Anda rasakan. Ia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli, tetapi ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Akhirnya, kidung ini membawa kita pada puncak pengharapan yang mulia. Nanti kita pun melihat anak ini yang lemah. Jadi, juru selamat kita, Raja Sorga mulia. Kita pun dipimpinnya masuk sorga selamanya. Perjalanannya tidak berakhir di palungan, atau bahkan di kayu salib. Bait terakhir mengingatkan kita, bukan dalam kandang hina kita lihat kuasanya, tapi kalak di dalam sorga dengan Allah, Bapanya. Nanti kita menyembah di keliling tahtanya. Bayi mungil yang tampak lemah di Bethlehem itu adalah raja yang sama yang telah bangkit dari kematian, dan kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia adalah raja yang akan datang kembali dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Kandang yang hina bukanlah akhir cerita,
Takhta surgawi adalah tujuan akhir kita. Pengharapan inilah yang seharusnya menjadi bahan bakar bagi kehidupan iman kita. Pengharapan inilah yang memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan, untuk tetap setia di tengah godaan. Karena kita tahu pasti bahwa Juru Selamat kita hidup, dan Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Dan suatu hari kelak, Ia akan membawa kita pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudari, Kidung Gemot 113 adalah sebuah Injil dalam miniatur. Ia mengajak kita untuk tidak hanya menyanyikannya, tetapi menghidupinya. Mari kita hidup dalam kerendahan hati seperti Kristus. Mari kita melayani sesama dengan kasih empati yang tulus. Mari kita bertumbuh dalam ketaatan pada firman-Nya. Dan yang terpenting, mari kita pegang teguh pengharapan kita pada kedatangan Dia yang mulia. Biarlah kisah dari kandang yang rendah itu terus menginspirasi dan mengubah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Sampai jumpa.